Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri dinina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbidi kulatil lati adini. Alhamdulillah nikmatil Islam wal iman wa kafa bi iman bi nimat. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nimati tatimmus sholihat. Sob, ada yang nanya, "Cap, bisa nggak sih kita menyelesaikan kasus riba kita nilainya miliaran itu gratis gitu? Berbayar doa terbaik dengan Captain?" Bisa. Jadi intinya apa? Saya sudah jawab semua kasus-kasus itu di YouTube saya di Ridwan Bali ya, YouTube channel Ridwan Bali gitu. Jadi bisa gitu. Terus Cap, bisa nggak telepon Anda gitu? Saya jatahkan telepon itu satu hari cuma 10 kali dan biasanya 7 itu dari debt collector, dari call centernya DC segala macam-macam gitu. Sisanya 3 paling gitu. Jadi 2 atau 3 orang yang bisa ngomong dengan saya gitu. Loh kok gini loh, saya punya kerjaan juga gitu. Jadi meskipun gimana saya punya kegiatan, jadi saya tidak bisa dampingi terus-terusan, telepon terus-terusan gitu. Nah, tapi kalau Anda ada kasus segala macam-macam, ceritakan aja Anda gimana. Jadi Anda buatin kronologi kejadian hutangnya gitu ke saya. Nanti saya akan jawab di YouTube, itu gratis, Om. Dan itu kan kenapa saya jawab YouTube? Kalau Anda nggak mau itu ya susah ya. Kronologi hutang dari banknya, dari bank mana, terus nilainya berapa, jaminannya apa, jaminannya nilai berapa, apa yang sudah Anda lakukan segala macam-macam gitu. Di YouTube saya di SKD Pro atau di YouTube saya sudah jelaskan semua cara penyelesaiannya. Pertama, kita kumpulkan data ini. Jadi kumpulkan data dengan kita minta SP1, surat permohonan 1 payment history dan outstanding. Itu data kita. Kedua, kita juga mengumpulkan data dari OJK gitu. Dengan cara mencari IDEP, informasi debitor slip dan yang lainnya. Itu data resmi gitu. Bla bla bla. Terus yang ketiga, kita kalau udah kita kasih waktu juga ke mereka semua, dan itu contohnya suratnya ada semua gitu di SKD gitu. Nah, udah gitu yang ketiga kedua kita surat buatin SP2-nya gitu. Kita minta sertifikat yang dilegalisir oleh bank, fotokopinya kita minta SKMHT, APHT gitu. Dan PK perjanjian kredit dari awal sampai akhir gitu. Nah, itu data kumpul baru kita negosiasi, kita analisis gitu. Nah, itu bisa sob. Jadi intinya. Nah, kayak bisa, tapi emang apa ya, negosiasi dengan perbankan kok tidak selesai hanya dengan teori seperti itu. Butuh apa? Butuh keahlian negonya tentang ininya. Jadi nggak, kita menyelesaikan masalah di RSC, Tim Riba Solution Center, itu tidak selesai hanya dengan itu tok gitu. Tapi dengan negosiasi dan yang lainnya, dan itu ada orang punya kemampuan dan ada yang tidak gitu. Nah, ketika Anda tidak punya kemampuan untuk itu, gimana caranya? Kayak bisa nggak kita dibantu, didampingi gitu? Bisa, tapi saya nggak bisa dampingi kecuali kalau Anda memang benar-benar nggak mampu, agak sulit banget segala macam-macam. Oke, sob, lagi macet sob. Oke, udah selesai. Jadi nah sekarang ini saya ada dampingi, cuma kan waktu saya terbatas sob, makanya gitu. Jadi ada saya dampingi ada 2 orang sekarang ini. Saya jatahkan ya, memang dalam 1 bulan maksimal 2 atau 3 orang gitu. Kenapa? Dan itu pendampingannya kenapa? Karena memang benar-benar kasusnya menyedihkan gitu. Sudah tidak bisa gimana, kayak yang tadi saat ada kasus di Casey udah gitu dilelang, ada pelelang mau diusir. Utang 650 juta, orang tuanya sudah meninggal semua. Udah gitu dia ngurusin orang tuanya, udah gitu rumahnya nilainya 1 miliar, 1 sampai 1,5 miliar gitu. Sekarang mau diusir gitu. Dan dia tidak punya siapa-siapa. Meskipun dia Kristen atau non-muslim ya, saya tetap bantu gitu. Kenapa? Dia umur udah hampir 53 tahun gitu, lebih tua daripada saya gitu. Dan dia nggak bisa nyari kerja segala macam-macam. Mudah-mudahan bisa bantu gitu. Dan dia udah minta SKTM, minta ini segala macam-macam, minta kemana-mana, minta tolong ke siapapun, agak susah gitu. Kenapa? Nggak ada biaya gitu. Salah satu cara untuk menggagalkan eksekusi adalah apa? Gugatan gitu. Nah, gugatan kalau tanpa biaya kan susah. Sebenarnya secara teoritis itu bisa menggunakan SKTM, datang ke pengadilan negeri dan yang lainnya bla 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 gitu. Tapi ternyata ya tetap butuh panitera, nggak bisa gitu. Negara sudah nggak punya duit gitu. Jadi harus ini, ya udah. Tapi kita akan buat coba secara resmi dulu, bisa apa enggak. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Kita tadi open donasi aja untuk bisa gugat berperkara pengadilan gitu. Mudah-mudahan bisa sob. Dan sekarang itu saya lagi buatin somasi dulu buat si bank dan si orang-orangnya gitu loh, segala macam-macam. Kalau nggak ditanggapi ya udah baru kita gugatan gitu. Terus yang kedua ada seorang wanita tadi, Bu siapa namanya, Bu Lulu ya, nikah dengan bule, berharap bahwa dia akan dapat
kesejahteraan gitu, naik derajatnya dengan boleh nikah. Ternyata enggak, sob. Tidak dinafkahi selama 5 tahun, udah gitu udah punya anak satu, segala macam-macam, diselingkuhi lagi. Jadi bulenya itu nyari cewek-cewek lain kadang-kadang, udah gitu ya, itu yang nyakitin gitu. Udah gitu sekarang rumah yang ditinggali, memang yang bayar dia itu sebagai nomini gitu. Tapi sekarang apa coba? Mau diusir dari rumahnya, digugat oleh pengacara senior lah gitu, salah satu senior gitu di sini gitu. Dan sekarang lagi berperkara di pengadilan, lagi pada posisi mediasi gitu. Dan alhamdulillah, insya Allah udah punya jalan keluarnya. Nah, saya udah bilang, saya sebenarnya saya kan apa ya? Saya bukan pengacara, sob. Saya ini pengusaha gitu. Terus yang kedua, saya hanya bantu orang-orang yang spesialis saya cuma riba, karena keahlian saya di situ gitu. Nego perbankan dan yang tentang hukum perbankan dan yang lainnya gitu. Tidak sampai ke nyangkut kemana-mana. Tapi sekarang dikasih kasus ini, mau saya tolak salah, nggak ditolak salah, kasihan dia. Orangnya sakit-sakitan lagi kena autoimun gitu. Akhirnya apa ya, saya jalani gitu. Nggak apa-apa, saya dampingi gitu. Dan saya terima, ya udah. Yang penting dia mau nekat, mau gimana. Sekarang ini nanti meskipun berperkara, saya akan buatin somasi juga gitu. Saya tembusin sampai kemana somasinya, sampai ke kedutaan besar Australianya ya. Karena dia menelantarkan anak dan lainnya, dan minta perlindungan dari dia juga. Kalau bisa kirimkan tim pengacara dari ini, karena untuk anaknya gitu. Karena mau diusir dari rumahnya gitu. Dari rumahnya oleh si ini gitu. Jadi minta bantuan pengacaranya dari kedutaan besar gitu. Dan itu bulenya tadi kan ngerasa menang gitu. Dia ngomong, gua bisa bakar uang, nggak masalah katanya. Yang penting apa? Yang penting gua bisa miliki rumah gua gitu. Ya udah, kalau dia ngelakukan itu ya nggak apa-apa. Kenapa? Kedua, itu prematur, karena masih suami istri sekarang ini, mau diusir, mau dimiliki gitu. Kan kurang ajar itu bule itu. Kecuali udah proses status cerai atau gimana baru gitu. Dan sekarang dengan gugatan itu dia ngeblokir ini. Tadinya saya kan mau jual aja mbak itu, ternyata udah diblokir ini. Nggak apa-apa, saya nanti minta cabut blokir. Yang paling utama lagi, kita bisa buat gugatan rekonvensi gitu. Ketika kan, dan itu biasanya kalau gitu katanya nggak bayar gitu. Jadi gugatan rekonvensi, pada saat itu kita gugat dia secara perdata untuk penafkahan segala macam-macam. Nafkah, karena selama 5 tahun tidak ngasih nafkah segala macam-macam untuk anaknya. Itu dia, so. Nah, tadinya dia hopeless, sekarang dia udah bergembira, mudah-mudahan bisa menang. Nah, saya akan dampingi nanti, sob ikut aja kasusnya, liatin bagaimana. Nah, itu kalau Anda belajar, Anda bisa gratis dengan ini. Tapi kalau Anda nggak punya waktu untuk lihat YouTube saya segala macam-macam, ya ikutlah tim RSC gitu. Di RSC ada biaya gitu. Jadi Anda harus nabung segala macam, wajibnya nabung gitu. Karena apa? Jangan sampai ada kapan hari tim salah satu ini ngerjain salah satu kasus di Lubuk Linggau gitu. Udah di Jakarta bolak-balik naik bis lagi, bukan naik pesawat gitu. Ternyata udah selesai, say goodbye doang gitu loh. Terus ininya mau dibayar dicicil doang gitu. Kan susah gitu. Sekenanya dibayarnya gitu. Padahal orang udah ngabisin waktu segala macam-macam. Nah, karena di RSC kan ini kan ada adminnya, ada koordinator segala yang ngerjain. Nah, ini profesional, dan ini kalau nggak dibayar kan kasihan. Saya belum bisa bayar, sob. Karena apa? Dari perusahaan saya usaha pun belum bisa gaji mereka gitu. Jadi intinya apa? Anda yang harus bayar gitu. Dalam artian apa? Yang dari fee tadi ada fee admin, ada fee sukses gitu. Fee admin 2%, fee sukses 2%, 1% operasional. Fee sukses, fee kalau nggak sukses, kalau Anda selesai bisa dibalikin, kembali utuh 2%-nya gitu. Nah, yang fee admin ya untuk biaya admin selama 2 bulan, 6 bulan gitu. Kan wajar, sob. Karena kasus kan selesai nggak hanya 6 bulan, sampai setahun gitu. Jadi intinya apa? Anda bisa pakai, kalau Anda yakin bisa menghadapi bank sendiri segala macam-macam, lakukanlah gitu. Tapi kalau nggak yakin, nggak bisa apapun, Anda bisa ikut pendampingan. Dan kalau Anda dan itu pun ada syaratnya, pendampingan pun. Anda harus mau jadi pengacara diri sendiri gitu. Kenapa? Kalau menggunakan jasa pengacara, sob, kalau hutang cuma 200-300 juta, biaya pengacara atau di pengadilan negeri itu sampai sekitar 40-50 juta, belum biaya lainnya gitu. Belum ke PT, belum ke yang mana. Panjang, sob. Belum fee suksesnya bisa 20%. Coba aja tanya, kira-kira orang 10-20%, 10 tuh jarang, biasa di atas 20% gitu. Kalau yang normal 20%an gitu. Jadi intinya belum biaya lainnya, pokoknya banyak lah. Silakan Anda pikirkan sendiri. Kalau memang dibantu dengan murah nggak apa-apa, ada tim RSC. Dan ketika Anda, saya mau bukan hanya pendampingan, saya mau ikut program pelunasan gitu. Boleh nabung 50-60% dari total hutang Anda, ini kita negokan gitu. Jadi kedua, kita yang jamin, kita yang menyelesaikan. Anda nanti kalau anggaplah selesai diangkat, anggaplah Anda punya hutang anggaplah 1 miliar gitu. 1 miliar ya ini. Terus 60%-nya Anda udah nabung sampai 600 juta gitu. Ternyata terakhir nego diangkat 700 juta. 100 jutanya kita yang talangin duluan gitu. Dan Anda nanti cicil tanpa bunga gitu. Ya tapi tetap jaminan kita yang pegang gitu.
sampai ada lunas gitu cicilannya. Demikian dari shop. Jadi itu Uber lunas fungsi seperti itu. Atau kalau Anda nanti susah gimana, kita take over dulu, bisa kita take over dulu, kita jual barang kalau macam-macam. Buat Anda juga ada fee, buat kami juga gitu. Kita bagi hasil aja nanti, jadi asetnya dijual, kita bagi hasil, daripada masuk sampai ke celah-celah yang sulit diselesaikan gitu, atau malah terambil alih oleh bank. So kalau salah saya memang banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.